Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvita Fajar Soleka, peserta Latsar tahun 2025 Dilan RI Angkatan 9 dari Kota Bontang. Jabatan saya adalah penyusun materi hukum dan peraturan perundang-undangan, bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang. Berikut laporan aktualisasi saya yang berjudul Pedoman Penulisan Artikel Hukum. Kegiatan 1. Menyusun dan menetapkan keputusan Kepala Bagian Hukum tentang pembentukan tim penyusunan pedoman penulisan artikel hukum. Tahap kegiatan 1, membuat rancangan draft keputusan Kepala Bagian Hukum tentang pembentukan tim penyusunan pedoman penulisan artikel hukum. Yang dilanjutkan dengan tahap kegiatan 2, yaitu berdiskusi dengan Kepala Bagian Hukum selaku mentor untuk memperoleh arahan terkait substansi penulisan, isi, serta komposisi tim yang akan dimuat dalam rancangan keputusan Kepala Bagian Hukum. Output dari kegiatan 1 ini berupa finalisasi draft keputusan Kepala Bagian Hukum tentang pembentukan tim penyusunan pedoman penulisan artikel hukum. Kegiatan 2, menyusun rancangan pedoman penyusunan artikel hukum. Tahap kegiatan 1, mengumpulkan bahan untuk merancang pedoman penulisan artikel hukum. Yang akan dilanjutkan dengan tahap kegiatan 2, yaitu mengidentifikasi tahapan pedoman penulisan artikel hukum. Tahapan-tahapan tersebut yang nantinya akan dijadikan bahan untuk tahapan ketiga, yaitu berdiskusi dengan pegawai bagian hukum yang termasuk ke dalam tim penyusunan pedoman penulisan artikel hukum. Diskusi ini menjadi langkah krusial karena melalui forum tersebut diperoleh berbagai arahan dan masukan yang konstruktif. Akhir, yaitu tahap kegiatan 4, berdiskusi dengan Kepala Bagian Hukum selaku mentor, yang mana dilakukan pemberian arahan guna menyempurnakan substansi pedoman agar lebih komprehensif dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Output dari kegiatan 2 yaitu berupa draft pedoman penulisan artikel hukum serta tautan terpadu yang memuat berbagai sumber informasi untuk mendukung proses penulisan artikel hukum. Kegiatan 3, menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang pedoman penulisan artikel hukum. Tahap kegiatan 1 yaitu membuat rancangan draft keputusan Sekretaris Daerah tentang pedoman penulisan artikel hukum. Yang dilanjutkan dengan tahap kegiatan 2, yaitu berdiskusi dengan Kepala Bagian Hukum selaku mentor. Hasil dari diskusi ini menjadi dasar finalisasi draft keputusan yang akan ditetapkan secara resmi pada tahap selanjutnya. Masuk tahap ketiga, yaitu melakukan proses para berjenjang, dimulai dari pengambilan nomor SK Sekda, kemudian penginputan draft ke dalam SIM Hukum sebagai bagian dari tata kelola administrasi, di mana tahap berikutnya adalah pengumpulan para berjenjang agar SK Sekda menjadi tetap. Output dari kegiatan ketiga adalah ditetapkannya keputusan Sekretaris Daerah nomor 130 tahun 2025 tentang pedoman penulisan artikel hukum. Kegiatan 4, menyusun draft SOP tentang penulisan artikel hukum. Tahap kegiatan 1, mengumpulkan bahan untuk merancang SOP penulisan artikel hukum dengan mengacu pada ketentuan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 dan Perwali Kota Bontang nomor 52 tahun 2015. Dilanjutkan dengan tahap kegiatan 2, mengidentifikasi tahapan SOP penulisan artikel hukum. Hasil dari identifikasi ini akan dijadikan bahan pada tahap kegiatan 3 untuk berdiskusi dengan pegawai bagian hukum terkait rancangan SOP penulisan artikel hukum.
Terakhir, tahap kegiatan 4 yaitu berdiskusi dengan Kepala Bagian Hukum selaku mentor. Dalam diskusi ini, penulis meminta arahan langsung dari Kepala Bagian Hukum guna memastikan bahwa SOP yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan dan standar pelaksanaan tugas di lingkungan bagian hukum. Output pada tahap ini masih berupa draft SOP tentang penulisan artikel hukum. Kegiatan 5 yaitu sosialisasi pedoman dan SOP penulisan artikel hukum. Tahap kegiatan 1 yaitu menyiapkan ruangan dan menggandakan bahan materi. Sebelum pelaksanaan sosialisasi memasuki tahap kegiatan 2 terlebih dahulu yaitu pembuatan infografis penulisan artikel hukum dengan tujuan untuk menyajikan informasi pedoman secara ringkas, visual, dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai bagian hukum. Melalui kegiatan 5 ini diharapkan setiap pegawai memiliki acuan yang seragam dalam menulis artikel hukum, baik dari segi struktur maupun prosedur pelaksanaannya. Terkait penyebaran infografis pedoman penulisan artikel hukum, penulis telah mempublish di akun sosial media Instagram milik JDIH Kota Bontang dan juga akun sosial media Instagram milik PPID Sekretariat Daerah Kota Bontang. Terakhir, kegiatan 6, yaitu membuat video edukasi yang berisikan informasi penulisan artikel hukum yang baik dan tepat. Tahap kegiatan 1, yaitu menentukan bahan materi apa saja yang akan masuk ke dalam video edukasi. Bahan yang didapat digunakan pada tahap kegiatan 2 untuk membuat draft rancangan video edukasi penulisan artikel hukum yang baik. Draft yang telah selesai selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk diskusi pada tahap kegiatan 3, yaitu berdiskusi dengan Kepala Bagian Hukum selaku mentor. Selanjutnya memasuki tahap kegiatan 4 yaitu membuat video edukasi yang disusun berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan sebelumnya, serta mempertimbangkan masukan dan arahan dari Kepala Bagian Hukum selaku mentor. Yang terakhir pada tahap kegiatan 5, yaitu mendapatkan feedback atas video edukasi secara internal di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang. Output dari kegiatan 6 adalah video edukasi. Untuk mempermudah akses dan distribusi, video tersebut dipublikasikan melalui platform YouTube. Testimoni! Setelah adanya pedoman penulisan artikel hukum ini, kami tuh melihat ada perubahan yang positif, sehingga artikel yang masuk itu lebih rapi, lebih terstruktur, dan dengan adanya pedoman ini mendorong juga partisipasi aktif dari tidak hanya dari ASN tapi juga dari masyarakat langsung yang bisa menyumbangkan gagasan hukumnya yang bermanfaat kepada kami. Hingga kedepannya kami berharap nih pedoman dalam penulisan artikel hukum ini menjadi fondasi utama dalam penulisan artikel hukum, sehingga Kota Bontang ini jadi hanya menjadi pusat hukum yang terpercaya, inklusif, dan bisa bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kurniawansa, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Dalam hal ini akan menyampaikan testimoni terkait aktualisasi yang dilakukan oleh Arvita dengan tema pedoman penulisan artikel hukum. Saya perlu sampaikan bahwa sebelum adanya aktualisasi pedoman penulisan artikel hukum, jadi perangkat daerah dalam hal ini ASN yang memang punya niat untuk membuat suatu artikel hukum, selama ini tidak ada acuan baku yang dilakukan untuk penulisan artikel hukum. Nah, alhamdulillah dengan adanya aktualisasi yang dilakukan oleh Arvita ini, membantu para ASN maupun di luar daripada ASN, baik itu media massa, kemudian ada aktivis yang akan membuat suatu artikel hukum, bisa berpedoman pada apa yang sudah disusun oleh Arvita. Jadi saya sangat mengharap ke depannya apa yang dilakukan oleh para penulis
artikel hukum ini betul-betul mempunyai pedoman yang baku, kemudian dalam penyusunannya memang mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan dengan keputusan Sekda. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait testimoni pedoman penulisan artikel hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.